Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ardi Amirul, NPM 201030310. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi lagi. Simulasi kali ini akan berkaitan dengan gerak benda pada bidang datar yang licin dan gerak benda pada bidang datar yang kasar. Simulasi masih sama, kita menggunakan media dan web dari Scratch dari MIT. Nah, ketika teman-teman mau membuat simulasi ini, ya buat yang belum tahu, teman-teman tinggal mengunjungi webnya scratch.mit.edu. Nanti teman-teman bisa login dan langsung membuat simulasi. Nah, ketika teman-teman membuat simulasi, apa yang pertama kali teman-teman lakukan? Oh ya, di sini yang akan saya bahas adalah terkait dengan gerak pada bidang datar licin terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman pertama harus menentukan variabel-variabelnya dan buat variabel di bagian variables. Nah, ketika teman-teman awal-awal membuka aplikasi, belum ada variabel seperti ini, maka teman-teman harus make a variable. Nah, pada gerak pada bidang datar licin, variabel yang saya gunakan ada variabel A atau percepatan, variabel F atau gaya, variabel M atau massa, variabel T atau waktu, variabel V0 atau kecepatan awal, variabel XT atau posisi akhir, variabel Y0 atau posisi awal, dan variabel YT atau variabel posisi akhir. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan itu, nanti teman-teman tinggal lakukan set ini ya. Teman-teman geser kotak ini ke kotak peti kosong. Nah, ketika sudah nanti akan seperti ini di sini. Nah, ketika itu nanti teman-teman bagian set yang kondisi panah ke bawah itu teman-teman bisa diatur ke apa yang teman-teman mau atur terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama saya atur adalah terkait dengan gayanya. Di sini gayanya saya atur 15 Newton. Lalu masanya saya atur 7 kg, waktunya saya atur untuk 0 second karena dari benda diam ya ke bergerak. Lalu untuk posisi X0 dan Y0-nya ya di situ mohon maaf Y-nya saya tulis ya, saya tulis. Salah tulis. Untuk menentukan itu kita bisa pakai ini ya, posisi X dan Y di sini. Di teman-teman dimanapun nanti teman-teman letakkan, kita akan tahu ya posisi X dan Y-nya. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan teman-teman ketika udah tahu misalkan di sini berapa gitu ya, misalkan 179 179 dan 11 ditulis di sini, di set untuk X0 dan Y0-nya. Nah, terus nanti kita set untuk V0-nya, di sini saya set untuk 5 meter per second kuadrat. Nah, terus nanti kita go to X, go to Y ya untuk menentukan posisi awalnya. Ikuti nanti untuk supaya setiap kali penguinnya ini diarahkan kemanapun ketika mulai simulasi akan kembali ke posisi awal. Nah, caranya nanti biar ini kode-kodenya langsung X0 dan Y0, langsung teman-teman arahkan aja ininya ke situ ya. Variabel ini kita arahkan ke kotak kosong yang di situ. Lalu nanti setelah itu teman-teman langsung mulai ke menghitung rumusnya. Jadi nanti setelah ini nanti teman-teman abaikan ya yang kayak erase all dan sebagainya, itu nanti rangkanya terakhir. Yang selanjutnya akan teman-teman pelajari itu rumus yang digunakan. Apa sih rumus yang digunakan ketika kita mau mencari gerak benda pada bidang datar yang licin? Pertama kita harus tahu dulu percepatannya. Nah, rumus percepatan apa? Kita pakai hukum 2 Newton ya. Nilainya itu adalah sigma F sama dengan M kali A, atau untuk mencari A-nya sama dengan A sama dengan F per M. Nah, ini cara untuk mengesetnya di mana? Kayak tadi kita lakukan set. Nah, ketika teman-teman udah lakukan set, nanti di bagian putih-putih ini teman-teman taruh operator di sini. Taruh operator yang mau kalian pakai di sini kan kita pakai pembagian. Jadi kita cari yang pembagian ini. Nah, ini pembagian seper F per A. Nah, setelah itu bawahnya teman-teman cari rumus untuk posisi akhir dari XT-nya ya. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa untuk gerak bidang datar licin, untuk posisi akhirnya rumusnya adalah XT sama dengan X0 plus V0 kali T ya, di plus setengah AT kuadrat atau setengah, kalau di sini kita jabarkan jadi A kali T kali T. Nah, ketika udah nanti kita set lagi untuk Y, setnya itu kita set posisi akhirnya ya. Set akhirnya itu ya YT-nya itu di Y0. Oh ya, mohon maaf, ini untuk kita set Y akhirnya ya. Kalau X akhirnya kan itu kita pakai rumus. Nah, untuk Y-nya karena ini gerak pada bidang datar ya, jadi Y-nya kita abaikan. Jadi Y-nya kita samakan antara Y awal dan Y akhir. Nah,
Lalu untuk posisi akhirnya kita nanti ke goToX dan goToYT. Jadi kayak tadi variabelnya kita geser dari bagian variabel sini ke sini ya, goToX, goToYT. Nanti kalau udah selesai bagian paling bawah teman-teman berikan change. Change ini di fitur ini tadi juga variabel. Di fitur variabel ada change. Nah, ini untuk mengubah apa yang akan teman-teman ubah. Yang berubah apa di sini? Ternyata yang berubah itu kan waktunya, perubahan waktunya. Nah, ketika sudah, nanti teman-teman yang kemudian akan diatur apa? Ini teman-teman akan menggunakan fitur ini, control. Nah, nanti teman-teman gunakan ini, repeat until. Kalian taruh di rumus-rumus tadi yang set A, set X, set YT, dan set T. Jadi teman-teman masukkan repeat until-nya ini ya. Ketika udah terpasang seperti ini, teman-teman berikan ini sensing. Sensingnya itu apa? Sensing pilih yang touching ini ya, touching, taruh di sini ya repeat until-nya. Lalu nanti teman-teman di sini teman-teman pilih yang nanti edge. Jadi nanti ketika sudah sampai pojok simulasinya otomatis akan berhenti. Nah, setelah itu nanti ketika teman-teman udah semuanya ini, nanti teman-teman tinggal mengatur untuk pen-nya. Pen-nya teman-teman dapat diakses di mana? Ini di bawah sini ada. Nanti teman-teman ada fitur pen. Ya, fitur pen-nya. Nah, ini. Nanti kalau udah dicari, nanti ada seperti ini. Yang pertama saya pasang di sini ada erase all. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika simulasi nanti untuk supaya ininya bersih lagi begitu ya. Jadi nanti ketika kita pakai fitur pen, ini kan nanti akan ada titik-titiknya. Nah, gunanya ini ya agar nanti titik-titiknya bisa kehapus lagi. Lalu ada pen up untuk memunculkan titik-titik. Lalu kita pilih set pen size itu untuk ukuran titik-titiknya, dan set pen color untuk menentukan ukuran untuk menentukan jenis warnanya. Lalu nanti kita masukkan juga yang di sini pen up dan pen down-nya itu agar titik-titiknya itu berjalan gitu ya, pen up, pen down, pen up, pen down gitu ya. Nah, ketika udah dimasukkan semuanya seperti ini ya. Dengan di sini saya mau memberikan perubahan waktunya selama 0,5 second. Kita mulai saja ya untuk simulasinya. Teman-teman bisa lihat ya secara seksama. Oke, saya ulang. Oke, dapat teman-teman lihat bahwa gerakan dari pinguinnya ini ya, di sini karena es ini kita ibaratkan sebagai sesuatu yang licin ya. Nah, jadi gerak pinguinnya ini ya normal gitu ya, biasa. Seperti teman-teman pada gerak harus berubah beraturan ya di sini. Ada perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan di sini. Jadi jarak antar titiknya ini adalah maaf, ada perubahan percepatan yang terjadi. Untuk waktunya antar titik ini sama ya, karena di sini antar titik itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan perubahan T-nya. Nah, jadi waktunya itu antar titiknya itu sebenarnya sama, cuma di sini karena bendanya semakin bergerak semakin cepat, maka titik-titiknya jadi semakin jauh. Jaraknya semakin jauh, percepatannya semakin besar begitu ya, teman-teman. Nah, oke. Itu untuk gerak benda pada lintasan licin. Untuk gerak benda pada bidang datar pada lintasan yang kasar akan saya bahas pada part berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.